Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan lanjut pada pelajaran B tawaddu. Masih dalam pelajaran 4 halaman 36 di buku penunjangnya. B tawaddu. Apa itu tawaddu? Apakah anak-anak pernah mendengar kata-kata tawaddu? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz ya. Tawaddu artinya rendah hati atau tidak sombong, takabur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tawaddu sadar bahwa semua yang dimilikinya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tawaddu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, jadi tawaddu itu adalah kita rendah hati dan tidak sombong atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, seperti video yang baru-baru ini viral, ada anak seorang raja, seorang sultan, kerjaannya apa? Menyambut tamu di masjid, merapikan sendal tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mau sholat, dia rapikan, kemudian mempersilakannya masuk. Itu adalah contoh orang yang tawaddu. Dia itu punya banyak harta. Dia yang punya masjid, punya hotel yang ada di sekeliling masjid tersebut. Namun kerjaannya adalah menyambut tamu, kemudian merapikan sendal-sendal tamu-tamu yang mau sholat di masjidnya itu. Bahkan dia tidak mau orang-orang mengetahui kalau dia punya banyak harta. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang tawaddu. Contoh yang lain, misalkan kita diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang pintar jangan kita sombong. Aku nggak mau berteman sama dia karena dia bodoh. Jangan seperti itu ya anak-anak. Namun kita harus bimbing orang-orang yang pengetahuannya masih rendah. Kita harus bimbing mereka, kita harus motivasi mereka agar bisa pintar seperti kita. Itulah contoh orang-orang yang tawaddu. Baik, kemudian anak yang tawaddu memiliki beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut. A. Ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Nah, seperti anak yang tadi itu, yang Bapak ceritakan itu, yang viral tadi itu, beliau itu, anaknya itu bisa berteman dengan siapa saja, baik orang miskin atau orang kaya, seperti dia. Kemudian B. Tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Kemudian B. Tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Contohnya seperti tadi, anak yang baru-baru viral ini, dia tidak mau orang-orang mengetahui bahwa dia itu anak sultan, anak orang kaya, tidak mau. Itulah contoh orang yang tawaddu. Kemudian C. Menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal. Nah, kita harus saling menghormati, jangan berdebat yang tidak membuat kita saling tegur. Nah, kemudian D. Sederhana dalam berpakaian. Nah, kita misalkan walaupun kita orang kaya, jangan kita sombong menampilkan pakaian yang baru saja ya. Kita harus sederhana dalam berpakaian, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lebih-lebih Nabi Muhammad, anak-anak, beliau adalah orang yang paling tawaddu di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian E. Menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Itulah 5 ciri anak yang tawaddu. Baik, kemudian kita lanjut pada
Hadis tentang tawaddu. Nah, anak-anak, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa katanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah awha ilayya an tawadi'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Dari Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah mewahyukan padaku, bersifat tawaduklah sehingga seorang tidak merasa bangga terhadap orang lain. Seorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Barang siapa yang takabur kepada Allah atau sombong, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian beberapa isi kandungan kedua hadis di atas adalah sebagai berikut. A. Setiap muslim harus memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. B. Muslim yang tawadhu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian C. Muslim yang tawadhu tidak akan menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. D. Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang tawadhu. E. Orang yang tawadhu akan dicintai Allah. Allah SWT akan merendahkan derajat orang yang sombong. G. Orang yang sombong akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.